Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambung kembali kelanjutan dari anak orang kaya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang orang yang biasa, pendidikan seadanya, pekerjaan pun tiada, tapi pengen punya pacar luar biasa. Tidak satu, maunya dua, tiga, bahkan empat. Dan kadang pacar untuk membiayai hidupnya. Mau tahu lebih lanjut tentang cerita hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Pembahasan kali ini kita tetap membahas tentang karakter dari laki-laki yang mengalami attention deficit disorder yang menjadi pacar Anda buat para wanita ataupun sebaliknya. Karena sebenarnya pembahasan ini akan memahami karakter dari masing-masing orang yang menjadi pacar Anda. Dari kondisi yang saya jelaskan di depan tentang kondisi yang ada, perlu kita pahamin ya, bahwa orang-orang yang bermasalah dengan attention deficit disorder, sekali lagi mereka bermasalah dengan otak bagian depannya yang mengalami permasalahan. Kebanyakan mereka ini diturunkan secara genetis. Nah, inilah yang perlu dipahamin oleh dari masing-masing kita untuk memahamin sebenarnya untuk kondisi kita, bukan memahamin untuk kondisi orang lain. Tapi dalam mencari pasangan hidup, terutama pacar yang akan menjadi teman hidup kita untuk waktu selamanya nanti, kita perlu berhati-hati. Karena kehidupan berumah tangga kita tidak hanya untuk berkali-kali. Karena untuk kehidupan berumah tangga kita hanya perlu untuk sekali saja, tidak perlu untuk berkali-kali dengan kehidupan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan pasangan hidup kita hingga akhir hayat nanti. Tapi bagaimana kalau pasangan hidup kita nantinya bermasalah dalam kehidupannya? Makanya untuk mengetahui dan memahami hal ini kita lihat pada saat mencari pasangan hidup atau disebut dengan pacar ini. Oke. Pada kondisi yang kali ini kita bahas, dia tidak terlalu kaya, tapi bisa jadi dia ganteng, bisa jadi dia tidak ganteng. Tapi khas pada orang-orang ADD adalah proses pembicaraan yang dia keluarkan pada saat berkomunikasi. Rata-rata mereka seorang yang humble, seorang yang asik atau mengasikkan untuk menjadi teman bicara. Rayuannya pun sangat mau, sehingga tidak sedikit wanita yang terpesona olehnya. Bahkan kalaupun seorang laki-laki pun dapat terpesona dengan wanita yang mampu merayu seorang laki-laki, sehingga seorang laki-laki pun harus takluk kepada seorang wanita yang seperti ini. Dimana kita sekilas melihat mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Tapi yang perlu kita pahamin di sini adalah bagaimana memahamin kondisi. Tidak hanya sekedar dia seorang yang ganteng atau tidak. Kalau tidak, aduh kasihanlah gitu kan. Dari kondisi berbicaranya yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu humble, begitu sepertinya cerdas, cerdik, ya, ide berpikir sepertinya luar biasa. Benarkah dia benar-benar seperti itu? Maka gampang kok untuk mengkalibrasinya. Anda lihat tadi seperti yang saya bilang adalah proses pendidikannya. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran yang menggunakan proses berpikir yang jauh lebih berat. Tapi kalau proses berpikir mereka berdasarkan pada skill, nah maka mereka menjadi seorang yang ahli. Bahkan skill berbicara pun mereka ahli, karena itulah disebut dengan perayu ulung. Mereka begitu baik, begitu enak diajak berbicara karena skill berbicara mereka luar biasa. Tapi dalam proses berpikir lebih lanjut, dalam menghadapi permasalahan dari ide berpikirnya, mereka akan mengalami kesulitan. Proses belajar itu menggunakan semantik memori, di mana perlu kemampuan khusus untuk memanggil kembali data tersebut. Tidak sekedar hanya berbicara, kemampuan tersebut maka akan keluar. Tapi kemampuan memanggil sebuah pengetahuan, kemampuan untuk menyerap pengetahuan yang lebih berat lagi, mereka akan mengalami kesulitan. Ingat sekali lagi, kemampuan mereka hanya dalam kemampuan berbicara, ya. Dalam kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya mereka mengalami kesulitan. Maka di sini dalam proses pekerjaan mereka yang selanjutnya pun mereka sering mengalami kesulitan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang memerlukan proses berpikir yang begitu berat.
Nah, mereka bisa berhasil dalam pekerjaan yang begitu berat karena kedekatan dengan atasan atau pimpinan atau pemilik, sehingga mereka bisa berada di status yang jauh lebih tinggi. Tapi kemampuan untuk menghandle, memanage organisasi dalam pekerjaannya, dia akan mengalami kesulitan. Dia akan mengalami keberhasilan apabila dibantu oleh seorang sekretaris yang begitu handal, begitu hebat, atau pasangan hidupnya yang hebat. Pasangan hidupnya inilah sebenarnya akan menjadikan dia menjadi hebat luar biasa. Bila dia sendiri, dia tidak mampu. Omongannya besar, omongannya hebat, omongannya luar biasa. Tapi menghadapi tantangan yang sebenarnya dalam kehidupan, mereka akan mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai koneksi, tidak mempunyai jalur untuk dapat menjadi orang yang hebat, ya, boleh diibaratkan keberuntungan mereka, di mana mereka kali ini tidak beruntung, maka kemampuan mereka hanya bekerja pada tingkatan skill. Jadi mereka hanya mampu melakukan, dan melakukan. Apa pekerjaan melakukan? Saya yakin Anda mampu menginventarisir sendiri ya pekerjaan itu. Bahkan ada dari mereka tidak hanya bukan untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka lakukan, tapi mereka melakukan atas apa yang mereka senangin saja. Ya, misalnya pergi ke gunung, ya, untuk bersantai ria, santai duduk main dum, minum minuman keras, ya, atau menjadi orang yang sepertinya di kampung orang yang dipentingkan, orang luar biasa, tapi untuk keluarganya tidak menghasilkan apa-apa. Silahkan Anda identifikasi sendiri, karena kalau saya identifikasikan satu-satu pekerjaan hal ini dapat menyinggung orang yang lain, tapi paling tidak buat Anda dapat memahami bahwa oh, ini ternyata salah satu bentuk dari orang yang menderita ADD, ya, untuk Anda pahamin. Jadi bisa posisi di atas tapi proses berpikir tidak mampu, tapi paling banyak adalah proses mereka berada di bawah, di mana pekerjaan mereka hanya keliling kampung ataupun sepertinya menjadi orang yang dipentingkan. Kalaupun dalam pekerjaan, mereka lebih suka pekerjaan yang berada di lapangan atau untuk melakukan. Kemudian tambahannya apa? Moral etik mereka amat sangat buruk, sopan santun mereka sangat buruk. Sehingga apa? Mereka tegaan untuk meminta bantuan dana untuk kehidupan mereka atau untuk permasalahan yang mereka hidupin. Kadang-kadang hanya untuk rokok saja mereka tega meminta kepada pasangan hidup mereka dengan berbagai macam alasan yang begitu luar biasa. Di sini Anda harus pahamin, mereka pintar mengolah kata-kata untuk menjadikan sebuah alasan agar Anda kasihan kepada dia, sehingga uang begitu mudah Anda keluarkan buat dia. Satu kali dia berhasil mendapatkan uang dari Anda, maka dia akan meminta terus. Tapi akankah calon pasangan hidup atau pacar sanggup dengan kondisi hal ini? Pada wanita-wanita yang waras, pada laki-laki yang waras, ya, mereka merasa ini adalah hal yang aneh. Loh kok, terutama ya kalau laki-laki meminta terus dana kepada seorang perempuan kan menjadi aneh. Loh kok ini laki-laki? Berarti si perempuan masih waras kondisinya dibandingkan si laki-laki tadi. Maka kemungkinan besar Anda tidak terkena ADD karena Anda mampu menghitung, berpikir ulang mengenai kondisi pacar Anda ini. Tapi kalau sama-sama kondisinya ADD, apalagi ditambah seorang perempuan yang keras kepala, maka yang ada apa? Oh bintang, oh bulan, laki-laki ini luar biasa buat saya, ditambah kegantengan yang begitu luar biasa, rayuannya begitu maut, komunikasinya begitu handal, begitu luar biasa, dan dia mampu membuat Anda merasa nyaman. Padahal siksaan hidup yang Anda terima jauh lebih banyak daripada kenyamanan yang Anda terima. Tapi begitulah pembenaran diri yang akan disampaikan oleh seorang perempuan yang mengalami ADD, yang mempunyai seorang pacar ADD. Pada saat dia gagal ataupun tidak gagal meminta uang kepada satu perempuan, maka dia kemungkinan akan melihat wanita lain. Wanita lain, kalau yang terbiasa dia suka melihat wanita kaya karena dia malas bekerja atau tidak mampu bekerja, maka dia melihat perempuan yang jauh lebih berduit akan dia dekatin. Dia akan bersikukuh kuat untuk mendapatkan perempuan tersebut agar hidupnya dapat dijamin oleh perempuan tersebut. Ini yang harus menjadi fokus perhatian Anda sebagai seorang wanita. Pada saat Anda menemukan pacar seorang laki-laki di mana dia rayuan luar biasa, tapi ujung-ujungnya dia tidak langsung ya pada saat mendekati Anda dan menjadikan Anda pacar langsung memakan Anda, artinya meminta dana, minta uang kepada Anda, tapi perlahan nanti
sekali dua kali dia akan keluar duit dan Anda begitu terpesona kepadanya, berikutnya Anda yang dimakan oleh dia dengan meminta uang terus-menerus. Ada saja alasan yang dibuatnya pada saat Anda mau pergi keluar nonton ataupun makan di luar bersama dia, dia mengatakan duitnya ini itulah, dipinjam orang lah, belum gajian lah, tidak dikasih orang tuanya, sehingga mau tidak mau Anda sebagai seorang wanita yang mengeluarkan uang buat dia, ya. Karena ketidaksopan santunan dan moral etiknya tidak ada pun mempunyai pacar lebih dari satu, itu adalah hal biasa buat dia. Maka pada saat Anda menemukan laki-laki seperti ini yang mempunyai pacar, ternyata pada saat Anda tahu dia punya pacar lebih dari satu, kemudian Anda tanyakan, Anda klarifikasi kepada dia, mereka pun akan melakukan proses pembenaran diri bahwa dia tidak berpacaran dengan wanita itu, dia tidak ini, tidak itu dengan wanita ini. Maka cukuplah buat Anda tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Karena kebanyakan orang ADD, dusta adalah hal lumrah buat biasa. Dusta adalah sebuah kebiasaan dan dusta bukanlah dosa buat dia. Karena ini adalah sebuah kebiasaan dari apa yang biasa dia lakukan. Jadi dia tidak mengenal, bukan tidak mengenal ya, memang tidak ada istilah dosa di dalam diri mereka. Maka Andalah sebagai wanita yang perlu memahami kondisi ini untuk segera mengakhiri kondisi ini dan berpindahlah dengan kondisi yang lain. Stop Anda berpikir sebagai seorang wanita, dia adalah laki-laki idaman yang saya harapkan dia sering mengerti kepada saya. Sekali lagi, kebanyakan orang-orang ADD tidak bermoral etik. Sehingga apa? Sumpah serapah itu adalah hal yang biasa. Kemudian emosional temperamentalnya begitu luar biasa kepada Anda, bahkan menjadi dendam kepada Anda di sepanjang kehidupan Anda. Tapi rayuan mautnya, kata-katanya yang luar biasa kepada Anda membuat Anda sepertinya bahwa dialah satu-satunya orang yang terbaik dalam kehidupan Anda. Karena ada apa jadi? Selama ini Anda tidak pernah ketemu dengan laki-laki yang mampu menggombal Anda, mampu yang memberikan sesuatu yang wah dengan kata-katanya kepada Anda. Maka stoplah Anda terjebak dengan kondisi laki-laki seperti ini. Oke, sekali lagi dapat Anda pastikan, laki-laki pekerjaannya tak jelas, hanya ongkang-ongkang kaki, bolak-balik ke sana kemari, pengen dijadikan orang penting saja, tanpa moral etik yang bagus, dengan mudahnya meminta uang kepada Anda sebagai seorang wanita. Bukan dia yang menafkahi atau memberikan sesuatu dalam masa pacaran saja, kalau sesekali itu biasa saja, tapi kalau berkali-kali itu sudah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian mempunyai pacar tanpa sepengetahuan Anda. Beberapa orang begitu ketahuan, dia melakukan proses pembenaran diri bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Padahal di sana dia memberikan rayuan yang begitu luar biasa dan meminta duit ataupun mengambil sesuatu keuntungan dari yang di sana, dan kepada Anda pun Anda dikatakannya adalah orang yang cantik, orang yang manis, ya, kemudian orang yang hebat dan luar biasa, padahal di belakangnya ada sesuatu yang diinginkan dari Anda. Begitulah pembicaraan tentang mengenai attention deficit disorder pada laki-laki atau pada perempuan, seperti yang saya katakan. Nanti untuk lebih spesifik pada perempuan, nanti ya saya akan jelaskan tentang kondisi hal ini. Nah, bila Anda ada pertanyaan, baik Anda laki-laki atau perempuan tentang masalah hal ini, ya silahkan ketik di kolom komentar. Buat Anda yang merasa kok seperti itu gitu kan, dan ingin memperbaiki kondisi Anda, oke, tanyakanlah kepada saya, mari segera kita perbaikin. Tapi buat Anda yang tidak merasa, tapi wanitanya yang merasa, segera akhiri kondisi ini. Tapi kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut tentang hal ini, silahkan ketik pula di kolom komentar, sehingga kita semua banyak belajar dari fakta kehidupan yang Anda alami. Dan inilah yang membuat kita semua yang menonton video ini dan melihat komentar Anda membuat diri kita semua semakin cerdas. Yang paling penting buat Anda adalah tekanlah tombol subscribe-nya, sehingga Anda membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini untuk menjadi lebih baik lagi dan menambah semangat saya setiap harinya untuk terus membuat video yang terbaik buat Anda. Agar Anda ingat, setiap kali video saya update, saya keluarkan, tekan tombol loncengnya. Terima kasih, kita ketemu kembali di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.